Dulu, menikah di usia 16 tahun bagi perempuan itu sah secara hukum, tapi sekarang aturan sudah berubah. Sejak tahun 2019, negara menyamakan usia minimum nikah laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Tapi, apakah itu cukup untuk mencegah pernikahan dini atau justru melahirkan masalah baru? Mari kita bahas. Perubahan ini tertuang dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Tujuannya adalah untuk melindungi anak dari pernikahan dini, mengurangi angka perceraian, serta meningkatkan kesiapan mental dan fisik calon pengantin. Sayangnya dengan perubahan ini ada 4 problematika utama, yaitu yang pertama, dispensasi nikah masih tinggi. Setelah batas usia dinaikkan, permohonan dispensasi kawin justru meningkat drastis. Orang tua tetap mengajukan izin ke pengadilan agar anak di bawah 19 tahun bisa menikah. Berdasarkan data Komnas Perempuan yang dirangkum oleh Good Stats, sebanyak 59.709 permohonan dispensasi nikah dikabulkan oleh Pengadilan Agama pada tahun 2021. Angka ini memang menurun menjadi 52.338 pada tahun 2022 dan kembali menurun menjadi 41.852 pada tahun 2023. Namun jumlahnya tetap tergolong sangat tinggi. Yang kedua, pertentangan dengan budaya lokal. Di beberapa daerah budaya menikah muda masih kuat. Ada anggapan lebih baik cepat menikah daripada pacaran lama. Akhirnya, aturan negara bentrok dengan nilai adat yang masih mengakar. Yang ketiga, sistem hukum belum siap. Tidak semua pengadilan memiliki psikolog, konselor, atau pendampingan yang cukup saat memutus dispensasi. Akibatnya, pengadilan sering hanya melihat dokumen, bukan kesiapan anak secara utuh. Yang keempat, perspektif hukum Islam. Dalam fikih klasik, usia bukan syarat mutlak sahnya nikah, yang penting adalah balik dan mampu. Tapi, ulama kontemporer mendukung pembatasan usia demi maslahah atau kemaslahatan umum. Perubahan usia minimum nikah menjadi 19 tahun adalah langkah hukum yang progresif. Tapi mari kita jujur, hukum saja tidak cukup untuk menyelesaikan akar persoalan. Di balik angka yang naik, kita masih melihat ribuan anak meminta dispensasi nikah tanpa konseling, tanpa pendampingan psikologis, dan tanpa edukasi yang memadai. Di balik teks undang-undang, masih hidup budaya yang meyakini bahwa menikah muda lebih baik daripada menanggung malu karena hamil duluan. Dan di balik semangat perlindungan anak, masih banyak sekolah dan keluarga yang belum bicara terbuka soal pendidikan seksual, hak reproduksi, dan kesiapan membangun rumah tangga. Maka hukum harus berjalan bersama pendidikan, budaya baru, dan reformasi sosial. Kita butuh masyarakat yang bukan hanya taat aturan, tetapi juga paham alasan di baliknya. Anak-anak butuh dilibatkan, bukan dinikahkan. Sebab pernikahan bukan sekedar angka usia di atas kertas, akan tetapi tentang kesadaran untuk membangun hidup bersama dengan cinta, tanggung jawab, dan kesiapan jiwa. Jadi, pernikahan bukan sekedar acara, bukan sekedar izin dari pengadilan, tetapi soal kesiapan menjadi dewasa, secara emosi, ekonomi, dan tanggung jawab. Usia 19 mungkin hanyalah angka, akan tetapi kesiapan adalah perjalanan. Mari jadikan perubahan hukum ini bukan sekedar pasal, tetapi awal dari budaya baru, budaya yang melindungi masa depan anak-anak kita.